Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi syara'a li ibadihi at-taqarrub ilaihi bi dzikril qurban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, marilah kita mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil, tasbih, zikir dan fikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kita menapaktilasi jejak Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi salam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala betul-betul menegaskan kepada kita bahwa kita itu harus senantiasa mencintai Allah melebihi daripada mencintai apapun. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan berjihad di jalan Allah harus lebih kita cintai dibanding dengan apapun. Oleh karenanya maka para jamaah haji yang saat ini berada di Tanah Suci, yang jumlahnya tahun ini 100.051 jamaah kurang lebih, dan juga kita di Indonesia di berbagai negara melaksanakan sholat Idul Adha, ini adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilullah. Apa itu khalilullah? Khalilullah adalah al-faraq qalbuhu min ayyi syai'in siwa mahabbatillah.
Khalilullah itu adalah orang yang hatinya kosong selain daripada mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Ibrahim alaihi salam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di samping itu, pada pagi hari ini kita juga betul-betul menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa kita harus menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah? Yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Nikmat Allah itu terlalu banyak yang diberikan kepada kita. Yang kedua, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Saking banyaknya maka nikmat Allah tidak akan pernah bisa kita hitung sampai kapanpun dengan teknologi apapun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Seandainya kita bersyukur, kita akan ditambah nikmat. Kalau kufur akan Allah azab. Maka pilihannya adalah hanya bersyukur. Wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya. Kalaupun dia kufur kepada Allah, bagi Allah tidak ada ruginya. Hadirin jamaah yang berbahagia, apa itu syukur? Syukur adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu ila ma khuliqa li ajli. Syukur adalah menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk tujuan Allah memberikan itu kepada kita. Kalau Allah kasih kesehatan kepada kita, maka tugas kita adalah menjadikan kesehatan itu sebagaimana tujuan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia. Salat Idul Adha, ibadah kurban hakikatnya adalah menapaktilasi berapa cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa cintanya Nabi Ibrahim alaihi salam, maka kira-kira 18 abad yang lalu Nabi Ibrahim adalah nabi yang berjasa menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. 18 abad sebelum Masehi, artinya sekitar 38 abad yang lalu. Nabi Ibrahim berjasa kepada kita. Bahkan ketika Nabi Ibrahim kecil, Nabi Ibrahim sudah berani menentang ayahnya tatkala ayahnya tersesat meskipun dengan bahasa yang sangat halus. Al-Quran menyebutkan wa idh qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Jadi kalau orang tua dalam keadaan tidak tersesat, boleh kita protes, tetapi dengan bahasa yang halus. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalau memprotes ayahnya wajar, karena ayah itu, orang tua itu pasti memaafkan. Ketika usia Nabi Ibrahim beranjak dewasa, Nabi Ibrahim sudah berani mengkritik raja. Mengkritik raja yang sangat kejam, yaitu Raja Namrud dan kawan-kawan. Ketika Raja Namrud dan kawan-kawan melaksanakan pesta pora di negara Babilonia, di kota Babilonia atau di Irak saat ini, kemudian Nabi Ibrahim hancurkan tuh berhala-berhala mereka, kecuali berhala besar dan kapak yang sebelumnya dipakai untuk menghancurkan berhala-berhala dikalungkan ke berhala yang paling besar. Para pembesar di daerah itu, di negara itu, di kerajaan itu curiga. Ini pasti Ibrahim nih. Tidak ada orang yang berani mengkritik tentang Tuhan yang disembah di waktu itu selain Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka menanyakan kepada Ibrahim, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Kata Ibrahim, lah kok nanya saya? Tanya berhala yang paling besar, kalau mereka bisa berbicara, tanya.
Para raja dan para penggawanya udah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Kemudian Nabi Ibrahim, karena raja itu sangat bengis, raja itu sangat kejam, Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Tapi alhamdulillah Nabi Ibrahim selamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahul Akbar. Kenapa Nabi Ibrahim berani? Karena kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di kemudian hari Nabi Ibrahim mendeklarasikan dirinya sebagai bapak tauhid, yang sering kita baca dalam doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Itu dalam ayat lain disebutkan tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menurut para ahli tafsir, penemuan Nabi Ibrahim menemukan Allah, menemukan tauhid itu adalah penemuan terbesar sepanjang masa. Bisa mengalahkan penemuan lampu, misalnya Thomas Alva Edison, penemuan Galileo dan lain sebagainya, penemuan sibernetika. Kenapa penemuan Nabi Ibrahim lebih hebat? Karena penemuan-penemuan yang lain bisa jadi memberikan manfaat, tetapi tidak sedikit memberikan madarat kepada umat manusia. Misalnya penemuan internet, manfaatnya banyak, tetapi madaratnya juga banyak. Bagaimana dengan Ibrahim? Ibrahim menemukan Tuhan, Ibrahim menemukan tauhid. Dengan ketauhidan itu maka manusia akan selamat dunia akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak sampai di situ, bukti kecintaan Nabi Ibrahim itu ditunjukkan lagi ketika usianya sudah 80 tahun. Tetapi tidak lantas punya anak. Nabi Ibrahim tetap berdoa. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas solihin. Kata Ibrahim, ya Allah, berikanlah aku keturunan yang soleh. Itu Nabi Ibrahim sudah 80 tahun gak pernah putus asa, karena betapa cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama kemudian doanya dikabulkan. Fabasyarnahu bigulamin halim. Lahirlah putranya yang bernama Ismail, putra yang ganteng, yang pintar. Ketika lahir, Nabi Ibrahim diuji lagi. Nabi Ibrahim disuruh meninggalkan putra yang sudah lama diinginkan bersama istrinya di sebuah daerah yang sangat tandus. Istrinya bernama Siti Hajar. Nabi Ibrahim diperintahkan meninggalkan keduanya. Bayangkan keduanya ditinggalkan. Nabi Ibrahim sampai berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ketika ditinggalkan, istrinya juga kaget. Wahai Ibrahim, mau kemana? Ibrahim jalan aja. Ibrahim mau kemana? Ibrahim mau kemana? Kok kami ditinggal? Ibrahim tidak noleh lagi. Lalu kata istrinya, wahai Ibrahim, apakah itu perintah Allah? Betul, kata Ibrahim, karena itu perintah Allah, silahkan, kata istrinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih dahsyatnya lagi ketika anaknya sudah dewasa, Ismail sudah besar, ada lagi ujian. Nabi Ibrahim harus membuktikan cintanya kepada Allah. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putranya Ismail. Masya Allah, putra kesayangan yang sudah ditunggu lama, yang sudah dewasa disuruh disembelih. Bahkan ketika itu Nabi Ismail siap disembelih. Pisau sudah ada di leher Ismail. Ada sebuah dialog yang sangat merenyuhkan hati kita. Apa dialognya? Dialognya begini. Ya abatish dudribati hatta la adtarifa waqfuf anni thiyabaka hatta la yantadih alaiha. Kata Ismail, ayahku,
tolong ikat aku kencang-kencang agar aku tidak berontak. Bisa dibayangkan seorang anak mau disembelih disuruh, diminta atau meminta agar diikat yang kencang. Yang kedua, waqfuf anni thiyabaka hatta la yantadiha 'alaiha min dami syai'un fayanqusu adri wa tarahu ummi fatahzan. Wahai ayahku, tolong lengan bajumu sing-singkan, takutnya darah nanti nyiprat sehingga nanti akan mengurangi pahalaku, dan nanti kalau ibuku tahu, ibuku akan sedih. Wa ya abati istahidda syabrataka wasra marrasikin ala halaki liyakuna ahwanu alayya fa innal mauta syadid. Wahai ayahku, nanti tolong pisaunya diasah, dan nanti kalau mau menyembelih dipercepat, jangan lama-lama, karena kematian itu begitu berat, begitu dahsyat. Wa idza ataita ummi faqra 'alaiha salam minni wa in ra'aita an tarudda qamisi 'ala ummi faf'al. Wahai ayahku, nanti kalau engkau ketemu ibuku, ketemu Siti Hajar ibuku, maka sampaikanlah salam dariku. Masya Allah Ta'ala. Dan jika ini bajuku ini mau dikembalikan kepada ibuku sebagai obat kangen, kasihkan. Itu betul-betul sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, ni'mal aunu anta ya bunayya ala amrillahi ta'ala. Wahai anakku, engkau adalah penolong bagiku untuk membuktikan cintaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Ismail dengan domba. Yang tadinya harus menyembelih Ismail dengan drama yang bukan pura-pura, kemudian diganti dengan domba. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saat ini itu menjadi syariat bagi kita untuk menyembelih hewan pada hari raya Idul Adha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha. Kenapa tidak langsung domba saja ketika itu? Kenapa? Ternyata memang di zaman itu yang disembelih oleh berbagai negara di setiap tahunnya adalah penyembelihan manusia. Jadi banyak tradisi di zaman itu, yakni penyembelihan untuk memuja Tuhan itu menyembelih manusia. Maka proses drama ini membuktikan bahwa syariat kurban itu tidak terjadi langsung, akan tetapi melalui proses yang disesuaikan dengan konteks di zaman itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu kenapa juga bukan manusia yang dikorbankan? Ternyata manusia itu tidak layak untuk dikorbankan. Yang layak dikorbankan itu hakikatnya adalah sifat-sifat kebidatangan manusia. Bisa jadi manusia itu rakus, bisa jadi manusia itu sombong, bisa jadi manusia itu zalim, bisa jadi manusia itu bodoh dan lain sebagainya. Itulah sesungguhnya yang harus disembelih oleh kita. Jadi ketika nanti kita menyembelih, hakikatnya itu adalah simbol bahwa kita itu harus menyembelih sifat-sifat kebidatangan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sebagai bukti bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ibadah-ibadah kita tidak lepas dari Ibrahim. Salat kita, haji kita, kurban kita, di khitan kita, itu semua adalah menapaktilasi bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada dasarnya berkurban dan ibadah-ibadah yang lainnya adalah membuktikan bahwa seberapa besar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, definisi kurban itu adalah menyembelih hewan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau Bapak Ibu jamaah sekalian mampu berkurban tahun ini, alhamdulillah. Kalau belum mampu menjadi panitia juga, alhamdulillah. Kalau belum mampu juga korban dengan uang semampunya. Korban dalam arti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah tidak mengharapkan dagingnya, Allah tidak mengharapkan darahnya. Yang Allah harapkan adalah bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban saat ini adalah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mendekatkan dirinya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban kali ini adalah awal. Jadi ini bukan akhir. Kalau udah kurban tidak ada kurban lagi. Kurban ini hanyalah awal. Setelah kita melaksanakan ibadah kurban, lanjut dengan kurban-kurban yang lain dan di waktu yang lain. Artinya lanjut dengan melaksanakan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apapun yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar wa ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, lahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.